Apa nih? Orang sibuk pokoknya. Ini adalah saudara Billy. Woi, nama lo lengkapnya siapa sih? Billy siapa sih? Yosef Nahman. Billy Yosef Nahman. Ya, Nahman. Tapi Nahman itu yang kasih nama Rabi saya. Oh. Yosef karena dikhianati oleh orang-orang yang dicintainya. Iya. Ya, Nahman itu karena musisi. Widih. Rabi Nahman itu seorang musisi. Oh gitu. Iya. Oh pantesan nih jadi musisi. Iya, musisi. Nah, ini adalah salah seorang anggota band ya. Band. Nah, nama bandnya apa Bil? Aku sekarang solo ya, solois. Oh, solo. Ya, jadi seorang gitar. Solo gitar. Solo gitar. Oke. Ya. Nanti bisa dicek tuh Billy FM lah. Ada tuh di YouTube. Billy FM. Nama channelnya Billy FM. Iya. Widih. Terus terima panggilan? Oh iya, terima dong. Aja. Mantap ya. Jadi Billy ini juga seorang instruktur gitar. Betul? Ya, betul. Di Private atau di sekolah Di gitar? sekolah Yamaha Music. Ya. Oh, sekolah Yamaha Musik. Masya Allah. Iya. Nah, terus tapi ngelayanin juga yang les privat. Iya. Oke. Jadi kalau yang mau les gitar boleh menghubungi Billy ya? Boleh. Boleh. Nanti nomor HP-nya boleh ditulis. Boleh. Bener nih? Boleh. Gak apa-apa ya? Oke. Nah, Billy ini adalah seorang, saya sebutnya pelaku Yudaisme. Iya, boleh. Salah nggak? Betul ya? Iya, boleh. Pelaku Yudaisme. Billy ini asli orang Indonesia. Beragama Yahudi ya. Agama Yahudi, tapi asli orang Indonesia. Iya. Tapi apa? Buyutnya ya? Iya, betul. Buyutnya berasal dari? Yaman. Dari Yaman. Oke ya, ternyata kita juga tahu bahwa di Yaman itu juga banyak orang Yahudi yang tinggal di Yaman ya. Iya, betul. Mungkin sudah beratus-ratus tahun yang lalu ya. Nah, jadi akhirnya saya bisa narik Billy datang ke studionya Geramala Jakarta. Ini juga adalah seorang murid dari Rabbi Tovia Singer, betul? Iya, betul. Nah, ini waktu masih bayi siapa? Ah, ini anaknya nih, lihat nih ya. Ini rambut sininya kan panjang juga nih, cuman sayangnya belum kriwil-kriwil. Namanya Maher Syalal Hasbas. Widih. Lu sengaja kasih nama itu? Iya. Diambil dari Yesaya 8 ayat 3. Iya, yang bikin paling keselin. Tahu kan gua? Wah, ceritanya Billy ini sekarang kita mau ngobrol tentang ya tanah. Iya. Tanah, terus kemudian nanti kita akan bicara bahwa di antara agama Yahudi dan Kristen ini kan ya selalu terjadi kontroversi. Karena ada perbedaan yang namanya konsep ketuhanan, konsep keselamatan, dan konsep Mesias. Nah, Kalau nih masalahnya, kalau Kristen tidak pakai kitabnya orang Yahudi, mungkin tidak jadi masalah ya? iya nggak jadi masalah. Tapi karena Kristen menggunakan separohnya nih, bahkan lebih dari separohnya, mungkin 2/3-nya kitab Kristen, yaitu Perjanjian Lama, itu kan diambil dari kitabnya orang Yahudi, yaitu Tanakh, melalui kitab Septuaginta. Nah, cuman sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi ke situ, pengen ngobrol-ngobrol dulu nih. Ya, jadi Billy menjadi pelaku Yudaisme itu dari umur berapa? Dari kecil apa gimana? Enggak lah. Jadi karena ibu seorang muslimah ya. Ibunya malah Muslim. Terus Ayah seorang pendeta Advent dulu. bapaknya malah Advent. Jadi Tapi Advent juga nggak makan babi sih ya? nggak makan. Jadi tapi papa tuh sebelum dia sakit ya, dia udah anti Paulus dia. Anti Paulus? Paulus dibilang ini Paulus nggak bertentangan dengan firman Tuhan ini dengan gitu? Taurat itu ya. Papa udah nggak ada ya? Masih ada. Masih ada. Sampai sekarang dia terakhir waktu masih sehat kalau berdoa itu nggak kepada Yesus lagi. Oh, kepada? Dia ke Yahweh nyebutnya. Oh, gitu. Yahweh. Karena dia kan nggak tahu ya. Terus mamanya masih Muslim? Masih Muslim, sampai sekarang adik saya seorang Muslimah. Oh gitu. Nah terus Billy menjadi pelaku Yudaisme sejak umur berapa? Iya pas mulai SMA itu udah mulai goyang. SMA. Jadi kita lihat ini kan, kok kalau di dalam perjanjian baru kok Yesus mulu Tuhan. Kalau perjanjian lama, Tanakh itu nggak ada Yesus. Allah Israel. Ya. Siapa nih Allah Israel? Ya. Nah, nggak ada Yesus di situ. Kalau kita mau jujur, perjanjian lama, perjanjian baru itu nggak nyambung sama sekali. Memang nggak nyambung. Nggak ada Yesus di dalam perjanjian. Iya. Cuman itu tidak terlihat sama orang Kristen ya? Ya itu karena doktrin. Ya, terus. Nah di situ kita pencarian gimana caranya. Kita belajar bahasa Ibrani dulu ada tuh. Belajar di mana? Dulu aku punya beli buku sendiri sampai gitu kan. Dulu ada tuh
keluaran siapa ya? Gramedia keluarin buku belajar bahasa Ibrani itu. Aku belajar situ tuh. Oh, itu kayak Iqra gitu. Iya, belajarnya. Kayak. Ada belajarannya. Iya, iya. Nah, terus ada juga kamusnya. Cuman masih nggak seperti sekarang yang sama siapa tuh? Yang orang Muslim yang ahli. Iya, ada belajar siapa bahasa yang ngasih kursus ya? Iya, Aduh, itu siapa namanya? Aduh, saya juga lupa namanya siapa tuh. Ya, itu sekarang udah bagus. So, dulu masih parah, masih sumbernya masih sedikit. Nah, habis itu baru ketemu Rabbi Tovia. Di situ. Berarti ketemu Rabbi Tovianya ketika dia tinggal di Jakarta. Ya, waktu Rabbi Tovia tinggal di Taunya Rabbi Tovia Singer itu dari mana? dari Elisiva dulu. Oh, dari Elisiva. Elisiva dulu kenal di Elisiva juga kenalnya di sosmed ya. Oh, di sosmed. Sosmed. Waktu itu terus akhirnya kita ketemu Rabbi Tovia, ketemu Elisiva juga. Dan disitulah banyak belajar kita. Oke, tapi waktu belajar dengan Rabbi Tovia Singer berarti Billy sudah bisa bahasa Ibrani. Sedikit ya. Oh, masih sedikit. Masih sedikit sama belum seperti waktu sekarang. Oke. Dan Terus memang prosesnya gitu ya. Mesianik. Dari mesianik kita wah ini nggak beres lagi. Sesuai dengan iya kan waktu di mesianik. sorry Bill. Tapi dari sebelum belajar Yudaisme itu Billy Muslim atau Advent? Aku bingung deh dua-duanya ya. Karena kata mama bilang kalau mama bilang kalau sore ngaji gitu pulang digebukin. Oh gitu. Oh bokap ya. Jadi namanya kan Kristen Islam kan. Jadi Krislam dong berarti ya, dong. jadi ntar kita ke masjid. Sampai sekarang saya kalau ke musola orang nggak ada yang iseng. Iya. Kemarin saya ada yang sholat jenazah saya ikut dah orang tetangga yang meninggal kita masuk ke masjid. Ya teman-teman orang lain itu nggak pada heran. Karena memang udah biasa dari kecil mainnya di masjid gitu. Tapi ikut papa juga kalau sahabat ya. Sahabatnya ikut. Karena ke gereja lah waktu itu. Ya udah. Nah, tapi di situ kita mencari menggali lagi ini kok Allah Israel yang mana nih? Tuhan bukan manusia. Loh kok ini Tuhan Yesus gitu. jadi manusia. Ini bingung nih kita nih. Kalau kita mau kembali ke secara tekstual ya memang Tuhan bukan manusia. Jadi kalau ada Tuhan yang jadi manusia bertentangan dengan firman Tuhan. Bertentangan dengan perjanjian lama. Iya, dengan Taurat ya. Iya, begitu. Oke. Nah, Billy ini orang yang saya pernah bilang beberapa kali bahwa saya sama Billy pernah ke sebuah pusat perbelanjaan. Terus pada waktu itu waktunya sholat asar. Ya. Iya, betul. Kita sama-sama masuk ke dalam masjid. Betul. Ya. Jadi saya di soft depan sama jemaah yang lain. Billy di soft paling belakang sendirian. Ya, di dinding paling belakang. Apa tefila ya? Tefila minha. Ya. Nah, tefila minha sendirian gitu. Emang nggak boleh join sama yang soft depan gitu? Boleh juga. Boleh juga. Aja. Cuman mungkin kan bacaannya beda. Iya. Ya kan? Nah, ini bukti bahwa seorang Yahudi ketika dia pergi ke suatu tempat nggak menemukan sinagog, mereka boleh masuk ke dalam masjid. Boleh. Betul kan? Boleh. Kenapa? Karena buat mereka masjid adalah tempat menyembah Tuhan yang Maha Esa. Betul. Betul kan? Tapi nggak boleh masuk gereja. Iya. Boleh, batasnya bayangan genteng. Bayangan genteng. Nggak boleh masuk kan? Nggak boleh. Kenapa? Nah, kita pengen dengar sendiri langsung dari orang Yahudi ini. Pertama gini, kenapa Islam itu kita boleh masuk ke musola atau masjid? Karena di dalam masjid atau musola itu tidak ada praktek penyembahan avodazara. Penyembahan berhala, nggak ada itu. Tolong jelasin dong avodazara apa? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Penyembahan zara itu asing ya? Ya, Tuhan asing lah. Jadi berhala. Nah, di dalam musola atau masjid itu tidak ada apa namanya? Kayak gambar patung. atau patung, nggak ada. Ikon nggak ada. Kan firmannya jangan buat lo tisa lo tisa gimana? Lo ta'asel leka vesel fekotemuna. Jangan apa gimana? Pasir bahasa main, mumal, pasir baras, mitakat pasir bermain, mitakat baras. Jadi malah hafalan dia. Iya, jangan membuat bagimu vesel, patung. VH Temuna dan juga ikon. Temuna itu ikon. Jadi nggak boleh ada gambar orang atau patung. Nah, lo tistakafi lo takdem, jangan kau sujud menyembah kepadanya atau memberi hormat, nggak boleh.
Ya di dalam masjid atau musola nggak ada. Ya, Itu. ya. Enggak ada. Terutama apa? Enggak. Terutama doktrinnya. Di dalam Islam nggak ada doktrin penyembahan terhadap manusia. Ya. Nah kalau di dalam gereja kita melihat ya begitu kita masuk ada patung, ya patung seseorang yang dikuduskan gitu. Itu Tapi kalau di gereja Protestan kan nggak ada patung. yang seperti mana tuh? Salibnya ada kan? Oh iya salibnya ya. Iya, iya. Bedanya kalau salibnya Protestan nggak ada patung Yesus. Kalau di Katolik salibnya ada patung Yesus gitu ya. iya. Tapi salibnya aja nggak boleh ya? Sama aja. Kan Sama aja. salib adalah apa? Ya itu lambang. Iya, jadi susah. Oke. Jadi setiap orang Kristen, setiap orang Islam itu, misalnya orang Islam melihat tulisan Allah atau Nabi Muhammad, apakah boleh menggambarkan? Nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Kita juga ketika melihat YHWH, nggak ada kita nggambarin kayak gimana gambarnya. ada, ya, Tapi kalau teman-teman Kristen melihat salib, apa yang digambarin mereka? Bayangannya Yesus. Seorang yang berrambut pirang, matanya biru, Mata biru, jenggot, jenggotan, hidung mancung, hidung mancung, bengkok, oh gitu. terus nggak pakai baju. Jadi gitu bedanya. Jadi kalau di Islam tidak ada praktek penyembahan berhala, tapi kalau di dalam kekristenan ya itu Nggak, jadi buat Yahudi itu praktek seperti itu dianggapnya sebagai penyembahan berhala. penyembahan terhadap Allah asing ya. Oh, ala asing ya atau berhala ya. Karena waktu itu kan gue pernah podcast sama Rabbi Tove Singer kan. Kan gitu juga, Rabbi kan juga bilang bahwa mereka itu adalah Avodazara, penyembah asing. Gue tegesin, penyembah berhala bukan? Iya, penyembah berhala. Iya. Gitu ya. Dan ketika itu saya tanya ke Rabbi Tove Singer, apakah Tuhan yang disembah oleh Islam, Kristen, dan Yahudi ini sama? Saya tanya gitu. Rabbi bilang, yang disembah sama Islam dan disembah sama Yahudi sama. Tapi yang disembah sama Kristen itu beda gitu kan. Bisa tolong kasih tanggapan? Iya, betul sekali. Mungkin ada tanggapan Karena atau tambahan? dari 72 gelar-gelar nama Hashem. Misalnya Ar-Rahman, El-Rahum yang maha Ar-Rahman. Iya, yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu Hashem. Terus ada lagi dia bergelar Hakados yang maha suci. Hakados. Hakados yang maha suci. Ada lagi bergelar El Elyon yang El maha tinggi. Elyon. Ya. Artinya apa? Subhanahu wa ta'ala itu. Widih. Jadi kalau begitu sebentar. Ini gue potong sebentar. Banyak orang yang ngomong, banyak orang yang komen bahwa yang disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau SWT itu katanya beda dengan Tuhannya Yahudi dan Kristen. Nah itu dalam bahasa Ibrani Hakadosh. Lu kesini aja Bil. Ya. Yang dalam bahasa Ibrani Hakados itu yang maha suci. Dan yang maha tinggi itu El Elyon. El Elyon. El Elyon itu adalah gelar nama lain. Berarti kalau digabung Hakados sama El Elyon, El itu Elyon, berarti kalau terjemahan ke bahasa Arab Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul. Benar kan? Betul. Itu pentingnya kita belajar bahasa rumpun semitik. Rumpun semitik penting. Dengar sendiri ya, Kita dengar belajar sendiri ya. bahasa. Jadi kalau mau belajar Torah, ya paling enggak punya basic bisa bahasa Ibrani, memahami lah. Ya. Jadi kita bisa paham. Terus Tuhan juga bergelar Hamakom ya, sang tempat. Terus dia juga bergelar banyak El Gibor ya. El Gibor, El Shaddai. El Shaddai. Banyak gelarnya, ada 72. Nah, itu semua adalah sifat-sifat Tuhan yang kita bisa ketahui. Tapi membayangkan Tuhan atau menggambarkan Tuhan itu tidak ada di dalam kamus orang Yahudi, pemikiran orang Yahudi. Karena menggambarkan Tuhan itu suatu hal yang sangat melanggar. Karena Tuhan itu bukanlah manusia, nggak berbentuk apa-apa dia. Maher ngangguk-ngangguk ya, ngerti ya dia? Ngerti lah. Widih, ngerti ya, keren ya. Bentar. Ini gue punya kitab nih. Weh, jangan sedih, lu gue juga punya beginian nih, Bil. Wes. Komentari Rabbi. Tipis bukunya. Mantep nih. Cuman harganya pedas juga, Bil. Waduh, bahasa Arab nih. Bisa digaun, weh. Torah tuh. Torah. Originally Ini Torah dalam bahasa Arab. Ya, bisa aja. Kawan. Nah, sekarang gue tunjukin nih. Ini yang udah gue tanda ini. Di sini ada kata Allah. Oh iya, betul. Ini diterjemahin dari kata itu yang tetragrammaton. Hashem, betul. Ini juga nih tuh Allah. Itu dalam kitab apa tuh? Kayak Exodus
3, Exodus, coba 15. Exodus 20. Exodus 20. Oh, ayat 2. 20 ayat 2. Nih, ini juga ternyata buat orang Yahudi, Arab, yang menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Arab. Itu kalau nggak salah ada Annaullah Rabka. Ini Allah. Anna, mana Anna? Ini Anna. Anna, Allah, nih. Rob. Rabka. Iya. Bener ya? Berarti, Itu sama dengan Anoki Hasem Eloheka. berarti yang Kasih disebut tunjuk dong. ini gimana dong? masih Ntar ada. gua foto, ntar gua tunjukin di Oke, sini. oke. Jadi yang disebut dengan tetragrammaton itu setara dengan kata Allah di sini kan? Betul, Nah, betul, itu. betul. Nah, sekarang IHWH sendiri itu adalah akronim memiliki arti Haya Howe Veihe. IHWH. Haya dia yang dulu. Howe dia yang sekarang, Veihe dan dia yang akan datang. Artinya Tuhan itu kekal. Yang ada dan selalu ada. Selalu ada. Betul. Iya, betul. Ini jadi gua tunjukin lagi nih. Ada lagi. Ini ada kamus bahasa Arab. Ya. Ini namanya kamus Al-Munjid. Nah, kamus Al-Munjid ini di dalamnya ada definisi kata Allah. Oke. Nah, itu yang penting tuh. Dari kemarin aku nanya, Allah itu bisa dipahami nggak secara Ya, nanti saya fotoin. Allah itu adalah ismu al-zat al-wajib ul-wujud. apa tuh? Jadi yang artinya itu adalah Allah adalah sebuah pribadi yang selalu ada dan istilahnya yang ada dan selalu ada gitu. Sama kayak tadi lu sebut. Bukan. Sama. Nah, itu kata Allah, berarti Allah di dalam Islam itu sama dengan Tuhan yang Maha Esa di dalam Yahudi. Iya, memang begitu. Karena gini, suka nggak suka, mau nggak mau ya. Orang Islam juga menyembah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu. Tuhannya Musa, Iya. Harun, Tuhannya David, Tuhannya Shlomo. Iya. Gitu. Betul. Nggak mau. Ya, memang jadi jelas buat para pemirsa, khususnya teman-teman dari kalangan Kristen yang menuduh bahwa Allah SWT gitu, itu beda dengan Yahweh katanya. Yahweh sendiri bukan dari Yahudi. Emang ada orang Yahudi bilang Yahweh? Nggak ada. Nggak ada. Yahweh itu adalah ciptaan orang Kristen di abad 16. Ya, yang menciptakan adalah orang Kristen bernama Jean Brardus. Siapa namanya? Siapa ya? Jean Brardus. Cin Bartus. Nah, tulisannya Gene Brardus gitu. Jean Brardus diterbitkan di Prancis di dalam bukunya De Chronographia tahun 1567. Itu cara mereka ingin menyebut nama itu kali ya. Betul. Jadi membuat formulasi sendiri. Betul, dia mencoba memvokalkan gitu. Iya. Ya, jadi timbullah kata Yahweh, Yehova, Yehowa gitu. Buat orang Yahudi, mana boleh nyebut Yahweh, mana boleh nyebut Yehova. Yang mereka ucapkan apa? Kalau nggak Adonai, Hashem ya. Iya, sekarang kita lihat dari mana orang Yahudi bisa berani nyebut nama Yahweh sebagai Hashem. Musa pernah memanggil itu dengan sebutan Gimana? Hashem Gimana? di dalam kitab Imamat dan kitab Ulangan. Nah, ini dia nih. Nah ini ya, yang ngomong langsung orang Yahudi nih. Jadi Yang punya kitab nih. dari mana orang Yahudi memanggil Hashem? Nah, ini dia nih. Ada ya. Hashem. Bentar. Ini penting nih. Imamat berapa? Ini dulu deh. Ulangan 25 ayat 58. Ulangan 25 berapa? 28 58. Ulangan 2858. 2858. Ini nanti kita tampilin juga ya. Terjemahnya itu, jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan, nah kalau Ini. kalau Nah, LAI kan, oke. Laasot elkol di frey hatora hazot haketufim basefer haze lir'ah et Hashem. oh ada tulisannya Hashem. Hashem, nama itu kan. Tapi di sini terjemahnya menjadi nama itu ya. Oke. Nama itu, nama siapa itu? Ya. Es Hashem, Hanikbat, VH Nora, Haze, Baru. IHWH. Ya, di sini Yod He Vav He di sini Betul. diterjemahkan di LAI menjadi Tuhan dengan huruf besar Huruf semua. besar. Berarti Hashem, sang nama ini, ya, namanya ini IHWH. Ya. Gitu. Jadi di mana orang Yahudi memanggil kata Hashem dalam kitab Ulangan. Ya, tolong di screenshot dong, kirim gua.
Oke. Dan ini satu lagi. Yang Adonai. Imamat. Oh, Imamat berapa? Imamat 24:11. 24:11. Terjemahannya gini. Anak perempuan Israel itu menghujat nama Tuhan. Nah, Tuhan ini lebih besar semua nih. Ini lebih keren. Fikra ben Haisha, ha Israelit, et Hashem. Tuhan huruf besar. Oke. Tuhan huruf besar. Di sini Hashem, di sini Tuhan huruf besar semua. Padahal Hashem itu artinya nama itu ya. Iya, gitu. Jadi kenapa orang Yahudi menyebutnya Hashem ada landasannya nih. Oke. Gitu. Tolong ya di screenshot ya. Nanti kirim ya. Nah, jadi gitu ya. Dengan kedatangan Billy, kita nanti bisa banyak mendapatkan perspektif yang baru. Bener, ini penting ya soalnya ketika misalnya saya dan teman-teman Muslim yang berapologetika dengan kalangan Kristen, ya biar bagaimanapun tidak bisa tidak kita harus melibatkan Yahudi dalam hal ini. Ya. Karena 2/3 bahkan lebih kitabnya Kristen adalah kitabnya orang Yahudi. Saya sering ngomong bahwa kitab Yahudi itu menjadi perjanjian lamanya orang Kristen melalui sebuah kitab yang namanya kitab Septuaginta. Tapi di dalam Septuaginta itu sudah diresensi sama Bapak Gereja. Origen, Lucian, Hesisius. 3 ya. Itu yang menjadi cikal bakal perjanjian lamanya orang Kristen. Betul. Nah, ketika sudah diresensi oleh ketiga Bapak Gereja ini, kitab Septuaginta itu menjadi seolah-olah berbicara tentang kedatangan Yesus di perjanjian baru. Ya, padahal kalau tanah yang orisinil dari Yahudi ditanya, ada nggak sih bener ada nubuat buat Yesus? Nggak ada satupun. Nol kan? Nol, nggak ada. Nihil berarti. Nah, itu ceritanya. Jadi itu yang terjadi ya. Nah, ini kebetulan ada pelakunya sendiri dan paham bahasa Ibrani dan memang menjadi pelaku yang istilahnya yang nyata gitu ya. Jadi ketika tadi saya juga bilang bahwa perbedaan antara Yahudi dan Kristen itu adalah konsep ketuhanannya. Tadi udah dibahas sedikit ya. Betul. Konsep keselamatannya. Nah, kalau di konsep keselamatan di Yahudi gimana? Keselamatan dalam Yahudi kan di dalam Torah dikatakan re'eh natati lefaneka hayom. Ayo, terusin. Veta Chaim, Veta Tov, Veta Mafet, Veta Hara. Nah, jadi artinya pada hari ini kuperhadapkan kepadamu kebaikan dan kehidupan, kematian dan kejahatan. Pilih yang baik supaya engkau hidup. Jadi cuma suruh pilih kita. Ketika kita memilih yang baik, kita dapat pahala. Ketika kita memilih yang nggak baik, yang bertentangan dengan Taurat, kita akan mendapat hukuman. Nah, keselamatannya dengan apa? Melakukan Taurat. Baru kita dapat pahala yang akan menjadi modal kita nanti di olam haba. Gitu. Ini ngomong-ngomong, Maher belajar dari umur berapa? Dari kecil Belajarnya aja. dari umur berapa? Kecil lah. Hah? Dari kecil. Udah hafal berapa ayat kira-kira, Maher? Coba itu 10 perintah Tuhan. Nah, Kepanjangan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kepanjangan ah. Gak apa-apa. Nego. Coba. Hafal nggak? Hafal sih. Nah, coba, ayo dong. Anoki asyik mulika asyirot sitika meret misraim beta padim lo iya leka elu makirim alpanai. Lo tasya leka fisyal pekol temu na asyir bosyamai mengafaser bares. Mitakat wasir bamai mitakat lares. Lo tisa kafe lain lo tafdim ki anoki asyik mulika elkana poketa ponafot albarim. Fel shilesim fel ribeim besunai. Lo feose keset lelafi mulika fo yesunis potai. Lo tisa ya masih mulai kalasyaf kilo enaki asyik petasir isa esemu asyaf. Jakore cuma coba tekaso secamin tafut fasita kol malaktika fe masih bisa petlasim mereka lo tase kol malaka atau vineka uviteka afrika famatika uvimtika fikirka semisrika isi kami masalna etos yang main petares etayam petu asyik bampaenak be masih akan berakasih macam masih berfikatu kabet etafika feti maka lemah nyariku nyameka ala ada mengasyirasi mereka notenak lo tilsak lo tinaf lo tiknof lo tani firaka cikir lo tahmud be trika lo tahmud esetrika fi abdo fi amato fi rosyo fi kamiro fokol asyir periaka. Kolah kapor. Anak lu semua hafal 10 perintah? Ya hafal. Gua sekarang naruh ilmu di anak-anak gitu. Semua? Jadi misalnya ada yang gue lupa, gue tanya mereka. Oh gitu? Iya. Oh, lu ngajarin mereka supaya kalau lupa lu yang nanya mereka? Tanya mereka. Curang juga lu. Karena kan semakin tua kan ingatan kita semakin menurun nih. Iya, karena kurang tidur ya? Iya. Begadak mulu sih. Ada. Keren ya, Maher ya, ternyata hafal 10 perintah Allah dalam bahasa Ibrani. Waduh.
ini sih cuma pendapat saya pribadi ya. Bisa jadi anak-anak seperti Maher umur segini hafal dalam bahasa Ibrani-nya kenapa? Karena bisa jadi 10 perintah Allah yang di dalam kitab mereka itu memang murni berasal dari pencipta kita. Betul, amin. Jadi kalau sesuatu yang berasal dari pencipta kita itu pasti mudah dihafal. Betul. Bahkan seperti anak-anak seperti Maher. Betul. Di Islam juga begitu kan. Bahkan anak-anak usia Maher tuh sudah hafal seluruh Quran gitu. Yang lucu, orang Kristen nggak hafal 10 perintah Tuhan. Coba. Terjemahannya lagi ya? Nggak terjemahan nggak hafal. Udah pernah terbukti waktu itu. Benar. Komal gua kan. Benar. Coba naik passwordnya 10 perintah Tuhan. Nggak ada yang hafal. Gitu ya? Dulu itu. Padahal itu dasar loh. Dasar. Ya. Tapi ngomong-ngomong Maher tuh pecinya bagus juga tuh. Peci apa tuh? Peci orang Islam. Oh, peci orang Islam. Boleh ya? Pakai peci orang Islam boleh ya? Boleh ya, yang penting boleh. ada ini. Ada apanya? Ya, Nutup kepala, kepalanya iya. gitu. Nutup kepala. Oke. Nah kalau bapaknya pakai peci yang ada menorahnya ya? Oke. Lu nggak punya kecil gitu di belakang gitu? Ada. Namanya apa itu? Kipa. Kipa. Apa? Maher nggak mau pakai kipa? Mau aja mau pakai apa ya? Kalau sekolah pakai peci gitu? Iya. Hah? Di dalam kelas boleh pakai peci gitu? Boleh. Sekolahnya sekolah apa deh? Sekolah Islam. Oh sekolah Islam? Iya. Oh terus nggak ditanyain sama gurunya kenapa gondrong gitu? Enggak. Nah itu boleh. Jadi kan waktu itu, Waktu daftar? waktu anak-anak dulu sempet nggak bisa sekolah di sekolah umum, sekolah negeri ya. Sekolah Udah biasa. masuk nih, tapi rambutnya panjang gua kata guru gua. Harus potong. Harus dipotong. Waduh, kita agama ini, wah nggak bisa kalau ya udah kita keluar. Jadi kita keluar, cari sekolahan kemana-mana. Nah itulah karena kita beriman ya. Terus kita yakin bahwa ada jalan, Tuhan akan kasih jalan. Bener, kita ke sekolah Muslim, sekolah Master Indonesia. Terus kita bilang kami orang Yahudi, beragama Yahudi dan ini ketetapan hukum Yahudi soal rambut, hari Sabat kita nggak bisa masuk. Ya. Akhirnya boleh sama mereka. Loh, jadi kalau hari Sabtu dia nggak masuk? Nggak masuk. Nggak diganti hari apa gitu? Enggak. Mau ada Atau hari raya pergi kemana enggak? hari raya juga. Hari raya apa? Hari raya Yahudi? Banyak, ada 7 hari raya besar kan. Iya, itu nggak masuk sekolah juga Nggak nggak apa-apa. masuk, nggak apa-apa. Di Oke. sekolah ada acara apa enggak boleh masuk apa gitu. Berarti masalah rambut juga oke, dapat dispensasi. Apa, dapat dispensasi. Oke. Nah itu di apa? Di Depok ya, walaupun Iya, PKS ya, tapi Iya. mereka ini loh apa namanya? Sekolah Islam malah tuh ya? Sekolah Islam. Jadi kalau pagi apa duha ya? Duha, ya. Duha, dia nggak ikut. Oh dia nggak ikut? Dia Jadi- masuknya jam 10. Oh gitu. Iya. Kan, Masuk jam 10. Oke. Ya. Ya ini. kan pagi-pagi ngaji dulu terus istirahat makanya masuk ke jam 10. Nah, oh teman-teman yang Muslim ngaji. Iya ngaji. Kamu belum datang. Belum datang. Terus nanti setelah mereka sholat duha, Iya. baru kamu datang Iya. jam 10. Oh curang kamu ya. Berarti kamu di depan sekolah makan bakso dulu gitu ya? Kagak lah. Ya. Oh enggak katanya. Kirain ya. Teman-teman gimana sama Maher di sekolah? Biasa aja. Biasa aja, nggak ada yang godain ya? Nggak ada. Oke. Baik-baik. Kang. Nah, Bill, tolong kasih tahu sedikit, Bill. Kenapa orang Yahudi ini rambut samping yang kuping ini kok sampai panjang-panjang tuh maksudnya apa? Oke, jadi dalam Torah itu ada 2 unsur hukum, hukim dan mispatim. Ya. Mispatim itu adalah hukum keadilan Yang bisa dijelaskan. yang bisa dijelaskan. Wih, Betul. yaudah dia aja yang jelasin deh. Kamu aja yang jelasin deh. Ya. Tapi kalau hukim itu adalah aspek hukum dari Tuhan yang tidak bisa dijelaskan. Hanya ikuti saja sebagai Oke. tanda kepatuhan kita. Misalnya seperti sapi lembu merah, kenapa enggak sapi yang abu-abu apa Oke. gimana ya? Kenapa nggak pink gitu? Ya kan? Kenapa? Nah, termasuk juga payot ini. Payot ini, Oh, ini disebutnya payot. payot di Oke. dalam Torah kalau kita baca Ada. payot namanya. Oh. Cuman kan kalau di dalam ini tepi rambut. Oh, tepi rambut. Tepi rambut. Terjemahannya. Janganlah orang Yahudi memotong tepi rambut mereka Diet berkeliling. berapa? Diet berapa tuh? Bill? Coba lihat Diet berapa, Bill? tepi rambut. Ini mumpung nih. Mumpung ada yang ngasih tahu ayatnya nih. Ini saya juga belajar nih rambut. dari Bill ini. Tepi rambut. Ternyata ada perintahnya ya. Nah, imamat sama janggut nggak boleh dicukur. Sama janggut. Janggut, Nah, nggak terus kamu janggutnya ngapain cukur? Belum. Imamat 19 ayat 27. Imamat 19:27, tepi rambut kepalamu. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Nah, Oke. Berarti nanti kalau keluar janggut, Maher nggak boleh cukur ya?
Lo takifu peat tuh. Oh, namanya apa? Piot. Peat. Peat. Ya, Oke. nggak boleh Sip. cukur. Nah, Nah, jadi- kalau dalam pandangan kabalis, ya, kalau dari sinilah rezeki itu mengalir. Oh, Itu oke. dari melakukan perintah ini. Jadi kalau ada orang Yahudi mencukur tepi rambutnya, ada hukuman nggak? Ya pasti melanggar Torah itu. Iya, diapain? Ya diapain ya dalam bentuk. Karena kalau Sosial aja atau ada hukuman fisik? enggak, kalau di sini nggak ada. Jadi itu yang pasti melanggar Torah ya melanggar Torah ya pasti ada konsekuensinya dari Tuhan. Gitu Nah, ya. jadi kenapa janggut juga? Di dalam Islam juga gitu ya janggut ya. Aku nggak tahu juga kenapa. Cuman kalau di Islam, kan kalau Yahudi kan janggut dan kumis. Kalau Islam kita janggut aja, kumis kita suruh potong. Ya untuk membedakan dengan kaum Iya, Yahudi. gitu. Biar bedain yang Yahudi iya, mana, yang Islam mana gitu. Benar. Terus? Benar. Ya, jadi kalau dalam pandangan kabalis, kabalah begitu. Jadi dalam melakukan Rezeki turun dari situ ya. situ, Oke. gitu. Nah, sekarang kita mumpung ada Billy nih. Sebelum kita bahas konsep ketuhanan, sebelum kita bahas konsep keselamatan, konsep Mesias, kita kulik-kulik dikit lah ya tradisi Yahudi supaya teman-teman yang nonton juga istilahnya dapat info lah, dapat pengetahuan juga.